Yang makin sini saya semakin banyak belajar ya. Ternyata memang tidak ada Superman ya, yang ada adalah super team. Jadi ketika kita punya produk yang bagus, punya ide-ide yang bagus, itu kita nggak bisa sendiri ya, harus ada orang-orang yang membantu kita dan punya visi dan misi yang sama. Jadi sebenarnya bisnis ini juga bukan yang bisa dibilang bukan yang cepat ya. Jadi memang aku belajarnya cukup panjang. Ya sering juga gagal juga, beberapa kali buka usaha resto, kafe juga gagal juga. Tapi ya mungkin karena akhirnya bisa belajar dari kesalahan, terus ternyata memang dalam membuat sebuah brand itu memang tidak cukup hanya rasanya aja yang enak, tapi juga harus punya manajemen yang bagus, punya tim marketing yang bagus, punya tim kreatif yang bagus. Dan akhirnya saya bertemu dengan sahabat saya Mas Ivan yang sudah ekspertis di F&B hampir 15 tahun ya Mas ya, 15 tahun. Kita ketemu, kita ngobrol dari hati ke hati, punya niat yang sama, punya visi misi yang sama. Dan saya dari dulu agak jarang pengen dijadiin brand ambassador, ditawarin. Karena apa? Kalau PA itu biasanya ya udah kita dikontrak setahun, setelah itu udah selesai. Dan kita kalau mau upload sesuatu ya hanya karena ada rate-nya gitu, hanya karena ada lu dibayar udah lu upload. Nah kalau ini kan saya memang benar-benar dari nol. Emang ini benar-benar nama pun juga yang ngasih juga dari saya sendiri bareng sama Kiki. Jadi memang benar-benar rasa miliknya tinggi ya. Jadi ketika membangun ini memang benar-benar kita pengennya ya udah kita bareng-bareng sama-sama. Kalau nanti besar ya kita ngerasain besar sama-sama gitu. Dan ya ternyata alhamdulillahnya ketika sudah mulai jalan lagi kan, musik udah mulai manggung banyak banget kan. Dan akhirnya penghasilan saya juga bisa diinvestasikan di tempat yang tepat gitu loh. Maksudnya jadi nggak asal gitu, daripada kita investasiin yang nggak jelas mungkin ya. Akhirnya ya sekarang manajemen udah kuat, terus berpartner dengan yang punya visi dan misi yang sama. Ya mudah-mudahan ini bisa jalan semua ya. Dan memang saya berharap apa yang aku jalani itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Memang mimpinya adalah bisa ngasih banyak lapangan pekerjaan sih. Jadi itu kan akan terus mengalir doa-doa ya, doa-doa dari orang-orang yang bekerja. Terus ya itu pasti dari doa-doa itulah yang akhirnya bikin semuanya bisa lancar ya gitu. Jadi memang apa yang dikerjakan sekarang sebenarnya bukan satu hal yang dipaksakan sih. Jadi memang benar-benar ngalir banget, semua dijalanin tanpa terlalu banyak berpikir gimana, benar-benar udah ngalir banget, nggak ada rasa pressure harus bikin ini bikin itu, enggak gitu. Dan alhamdulillah nggak nyangka juga kegabutan saya waktu pandemi akhirnya ketemu sama Mas Ivan berbuah. Dan alhamdulillah sudah sampai 110 cabang yang akan kita buka, dan sekarang sudah 77 yang sudah berjalan Mas ya. Ini cabang 77 tapi untuk Supreme-nya ini yang pertama ya. Gitu. Kalau untuk titiknya sudah 110 di seluruh Indonesia. Ya. Dari Sumatera sudah ada, Kalimantan, Sumatera sudah lumayan nyebar Mas, Jambi, Pekanbaru, ya. Medan, terus Lampung juga sudah ada, Palembang sudah ada. Sumatera lumayan banyak. Kalau Kalimantan kemarin pecah telur di Samarinda. Samarinda. Iya. Kalau kita semua main dulu di Padang belum ada ya? Padang belum ada. Segera di Padang. Ya. Ini sambil ya Mas, ini adalah contoh display dari produk kita. Dan ini boxnya, harusnya ini tadi saya dikasihnya yang ayam yang original seperti ini. Nanti ayam merahnya lagi diambil. Jadi original semua betul. Nanti seluruh media juga akan cobain nanti ya, biar tahu rasanya. Ya. Nanti silahkan di review jujur, enak aja enak, mumpung ada ownernya. Terus juga saya tadi ini ya yang cobain yang ayam merahnya ya? Ayam merah harus nanti cobain yang ayam forevernya. Terus minum juga sengaja kita bikin sparkling ya. Warnanya merah juga ya, supaya mendukung. Pokoknya semua serba merah. Ya.
Terus sedikit saya cerita tentang menu berarti ya. Kalau untuk menu ayam kita memang yang original tetap ada. Originalnya juga bisa dicoba, itu agak beda dengan original yang lain ya yang sudah ditemui di pasaran. Tapi spesialnya kita ada ayam merah. Ayam merahnya ada 2. Ayam merah kita spesial, satu red crispy namanya. Red crispy ini jadi tidak penambahan saus ya. Biasanya kan kalau yang mungkin kelasnya ayam yang Korea itu kan main di saus. Kalau kita enggak. Jadi ayam merahnya itu memang dari tepungnya sudah merah. Itu pakai bubuk cabai ya, bubuk cabai yang lebih pedas. Satu lagi yang ayam forever. Nah, ayam forever agak beda karena kita ngambil konsep ayam Nashville namanya. Ayam Nashville itu dia pakainya chili oil, jadi lebih pedas lagi. Cuma pedasnya masih harusnya bisa dinikmati ya, nggak terlalu pedas banget. Jadi itu bedanya. Jadi yang di sini penambahan menu-menu spesial lagi juga. Nah ini contoh, nah ini saya pegang aja, dari saya lihat. Ini contoh yang ayam Nashville nih, yang memang agak lebih basah karena ada untuk chili oilnya, tambahan chili oil. Gitu. Yang ini yang contoh ayam Nashville. Oke. Ada pertanyaan lagi dari media? Ada lagi? Tuh. Cek, selamat siang, Rian, selamat Iki. Terima kasih. Selamat. Pertanyaan saya sih sederhana ya. Tadi Rian bilang membuka bisnis. Saya Thomas dari Sindonews.com. Pertanyaan sederhana sih. Banyak alasan yang selain investasi dia juga ternyata mau banyak pekerja gitu. Pertanyaan saya, ketika persaingan bukan hanya dari brand-brand terkenal yang luar negeri, tapi teman-teman kalian juga buka ada ayam goreng dari Puli buka, bensin juga buka, segala macam. Apa yang mungkin ditonjolkan selain ayam merah tadi? Apakah juga ke depan akan membuat inovasi dalam arti untuk ramuan sambal dan sebagainya? Karena orang Indonesia suka sambal. Apakah akan ke arah sana dan seperti apa sih strategi Rian untuk bisa masuk ke pasar sendiri? Karena bisa dibilang untuk masuk ke pasar juga anak-anak, keluarga juga harus dirangkul juga. Apakah ada nggak menu yang pas buat keluarga? Pertama, yang kedua terkait dengan bulan puasa, ada nggak nanti Pak Ivan mungkin menu untuk bulan puasa? Dan biasa Rian juga kan orangnya sering berbagi, apakah nanti akan ada berbagi juga dengan mungkin anak yatim segala macam untuk semakin ayam forever semakin banyak doa dan berkat buat. Terima kasih Rian, sukses terus buat. Terima kasih Mas. Ya, untuk strateginya sebenarnya sudah pasti ada brainstorming juga sama manajemen bagaimana bisa caranya ayam forever bisa sampai ke masyarakat dan disukai ya. Tapi balik lagi, semua itu yang pertama adalah harus enak dulu rasanya. Jadi memang kita pengen fokus di rasa, fokus di kualitas makanannya. Setelah itu kita pasti ada strategi untuk di sosial media juga. Terus kita juga ngajak beberapa ya food blogger juga untuk mereview, terutama review jujur ya. Jadi memang kita pengennya yang review itu jujur, enak bilang enak, enggak juga bilang enggak gitu. Jadi itu juga jadi salah satu cara kita untuk evaluasi ya. Jadi kalau ada kurang-kurang, jadi kita juga tidak menutup kuping kita untuk dikritik dan lain-lain, karena itu kan bagian dari untuk kita bisa membuat produk yang bagus gitu. Dan untuk saya sendiri juga karena memang saya suka ayam goreng ya dari dulu ya, dan memang saya anggap ayam goreng ini adalah makanan yang mewah sekali. Karena sampai sekarang pun juga saya kalau di rumah masih makan tempe sama sayur aja gitu. Jadi kalau buat saya makan ayam forever ini sangat mewah. Walaupun ternyata harganya murah sekali ya Mas ya. Rp20.000 udah bisa dapat nasi sama ayam goreng gitu. Dan di zaman sekarang kan kalau kita lihat brand-brand lain kan harganya mungkin udah 2 kali lipat ya, atau 3 kali lipat gitu. Kalau misalnya kita cobain yang sudah sangat besar gitu, yang sudah sangat terkenal, pasti udah nggak mungkin udah dapat Rp20.000. Makanya saya pengen ayam forever ini bisa menjangkau banyak kalangan. Jadi istilahnya orang yang mungkin tidak bisa ngerasain makan di brand-brand yang internasional bisa ngerasain ayam lokal tapi rasanya nggak kalah sama internasional gitu. Saya sih pengen gitu. Dan bersyukurnya adalah
punya tim, punya manajemen yang memang solid. Nah itu sangat penting karena saya pernah dulu awal-awal buka restoran atau kafe gitu nggak jalan karena ternyata bukan karena nama besar aja gitu, itu nggak ngaruh ternyata. Nama besar itu nggak ngaruh, yang ngaruh adalah makanannya enak, terus packagingnya bagus, terus memang benar-benar bisa nyampe ke masyarakat, bisa benar-benar menyentuh hati kan. Jadi kalau makanan tuh kayak seperti buat saya karya ya, seperti karya ya. Nah, jadi bikinnya juga harus pakai hati juga gitu. Jadi untuk mendevelop ini pun juga waktunya kayak saya mau bikin album bisa setahun. Jadi kalau bikin album kan mengolah rasa kan, ini sama juga, ini mengolah rasa kita untuk kita kasih ke makanan yang kita jual. Jadi apa yang sekarang disajikan adalah hasil dari ya perenungan juga, jadi nggak gampang sih. Dan ngobrol sama Mas Ivan tuh dulu benar-benar dari hati ke hati Mas ya, ini gimana caranya kita bikin ini, dan alhamdulillah sangat ya, ternyata apa yang kita bayangin, apa yang kita bangun bisa sampai, dan sudah sampai 110 cabang ya. Baik, ada Kedua, yang ingin tadi yang kedua yang Ya, untuk puasa ya. Jadi tadi sedikit mengenai orang Indonesia suka sambal-sambal Mas ya. Kita juga dari saya. Ditunggu ya, ditunggu. Sebentar lagi juga akan ada kolaborasi Ayam Forever dengan sambal Nusantara ya. Jadi saya belum sebutin lah ya untuk sambalnya, tetapi nanti akan ada. Nah untuk bulan puasa pastinya karena ini justru kita kebut sebelum puasa supaya tempatnya ready untuk orang buka puasa di sini, karena kan udah lebih enak ya tempatnya, ada AC-nya, dan kita siapkan paket-paket untuk berbuka puasa yang pastinya pengennya berbuka puasa di tempatnya nyaman, makanannya enak, kenyang, nggak perlu mahal. Nanti kita siapkan secepatnya, akan kita launchingkan juga untuk program promo buka puasa ya. Akan ada juga, dan sambal juga ada. Biasanya nanti kalau kita kolaborasi besar, biasanya seluruh cabang pasti ada menunya gitu ya. Oke, Mas. baik untuk